A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda yang dimuliakan Allah, apa kabar hari ini? Semoga hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Kita sudah masuk, puasa sudah di akhir-akhir Ramadan. Di akhir-akhir kita berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan saya yakin juga bahwa bunda-bunda sudah banyak sekali amal soleh yang sudah dilakukan. Semoga Allah meridhoi, memberikan berkah kepada kita semua atas amal soleh yang sudah kita lakukan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kita masih berbicara tentang masalah syukur. Yang hari ini kita akan menjelaskan bagaimana mensyukuri nikmat istri, kemudian nikmat diberikan mulut, nikmat diberikan mata, dan nikmat diberikan kita waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat-nikmat ini yang akan kita syukuri pada kajian kita hari ini. Kita tahu bahwa istri merupakan anugerah kenikmatan yang luar biasa Allah berikan kepada seorang suami di dalam rumah tangga. Istri akan terasa sebagai kenikmatan yang dianugerahkan Allah kalau ada beberapa hal ya bunda-bunda, lihat nih, dia akan memberikan kenikmatan kalau satu, ketika ditinggalkan oleh suami keluar rumah untuk mencari atau bekerja mencari rezeki, si istri akan berkata, wahai suamiku, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala ketika mencari penghidupan untuk kita bisa sabar menahan lapar, tapi sungguh aku tidak akan tahan panasnya api neraka. Ini bunda, sebagai seorang istri kita harus bisa mengatakan demikian kepada suami. Artinya apa? Kita tidak akan sanggup untuk menerima semua hasil yang diberikan oleh suami kepada kita dari barang-barang yang tidak halal. Karena kalau dari barang-barang yang tidak halal, maka itu akan menyebabkan kita akan masuk ke dalam api neraka. Sementara kita tidak sanggup untuk menerima panasnya api neraka. Maka disuruhlah di sini kita bersabar. Kami sanggup menahan lapar, tapi tidak sanggup menahan panasnya api neraka. Yang kedua, sang istri termasuk golongan yang didoakan oleh Rasulullah SAW akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengasihi wanita yang bangun di tengah malam, melaksanakan sholat malam, kemudian membangunkan suaminya, dan apabila sang suami tidak mau bangun, ia memerciki muka suaminya dengan air. Masya Allah, luar biasa indahnya ya bunda. Apabila dalam rumah tangga kita sebagai istri mampu bangun di tengah malam, kemudian sholat tahajud, membangunkan suami. Alangkah indahnya kalau suami juga ikut bangun bersama dan bersama-sama kita untuk menengadahkan tangan, memohon ampunan kepada Allah, memohonkan rezeki yang halal dan thayyiban, memohon ke kenikmatan, memohon ketentraman hati. Apabila kedua suami istri melaksanakan ini, luar biasa ya Allah, luar biasa. Nah, jangankan kita memaksakan kepada suami kalau memang suami memang belum siap untuk melaksanakannya. Tapi kalau kita paksakan juga sementara dia tidak siap, apa yang terjadi? Akan terjadilah percecokan dalam rumah tangga. Sabarlah kita untuk ini ya bunda. Nah ini, jadi ini sudah kalau kita bisa melaksanakan ini setiap malam, luar biasa. Kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sang istri selalu mengingatkan suaminya supaya tidak jatuh ke dalam jurang kenistaan. Ia mampu memalingkan mata suaminya dari melihat hal-hal yang haram. Lebih-lebih pada masa sekarang ini di mana banyak sekali godaan syahwat yang merajalela. Aurat dipamerkan di mana-mana tanpa ada rasa malu, sehingga sungguh sangat mudah orang melakukan dosa. Nah, disinilah peran seorang istri, bagaimana kita bisa berusaha untuk
mengajak suami ke jalan yang benar. Itu pun kalau mau ya Bunda, jangan dipaksakan, nanti stres. Baik, bersyukurlah kita atas nikmat Allah ini. Wahar Royah, Royah Al-Qaisi menikah dengan seorang wanita. Pada malam pertamanya, Royah ingin menguji ketakwaan istrinya tersebut. Dia pura-pura tidur semalaman. Pada seperempat malam pertama, istrinya bangun dan ketika dilihat suaminya masih tidur, ia berusaha untuk membangunkannya dengan maksud untuk mengajak suaminya bersama-sama bersimpuh di hadapan Allah di tengah malam. Wahai Royah, bangunlah. Dengan malas-malasan Royah berkata, ya, aku akan bangun. Namun, ia tidak mau bangun. Pada seperempat malam kedua, sang istri mencoba untuk membangunkannya lagi. Royah pun masih seperti semula, berkata, ya, namun dia tetap melanjutkan tidurnya. Pada seperempat malam ketiga, istrinya bangun dan membangunkannya lagi. Wahai Royah, bangunlah. Ya, aku akan bangun. Namun seperti sebelumnya, ia juga tidak bangun, malahan tidur lagi. Akhirnya istrinya berkata, malam hampir habis. Orang-orang baik, muhsinun, telah berjalan melewatinya, sedangkan kamu terlelap tidur. Memang malang nasibku. Mengapa aku bisa terperdaya olehmu, wahai Royah? Akhirnya, istrinya melewati seperempat malam terakhir dengan melakukan ibadah sendirian. Nah, jadi begitu juga Bunda. Sekarang ini janganlah kita memaksakan kalau memang suami belum siap. Ya, karena banyak sekali permasalahan di dalam rumah tangga, yang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, mereka mengatakan bagaimana Bunda sekiranya suami belum siap untuk melaksanakan sholat tahajud pada malam hari. Ya sudah, tidak usah dipaksa. Ini sudah ada contohnya. Ya, ini sudah ada contohnya bahwa udah dibangunkan suaminya, tapi suaminya tidak mau bangun. Padahal suaminya itu hanya mengujinya saja. Nah, tapi kalau memang dia tidak mau bangun, ya silakan saja kita sholat sendiri sambil berdoakan supaya suami mau mengikuti kebenaran yang sedang kita lakukan ini. Nah, tapi perlu juga diingat Bunda, bahwa istri juga bisa merupakan bencana. Istri yang bagaimana yang bisa menjadikan bencana? Istri yang akan menjadi bencana dalam hidup manusia apabila ia selalu mendorong suaminya untuk mendapatkan harta yang haram. Hal ini sering kali disebabkan karena istri mempunyai kesenangan mengamati kemewahan dan kegemerlapan dunia dan sering merasa iri dengan kenikmatan Allah yang diberikan kepada orang lain. Nah, kalau sudah seperti ini, maka sang suami berani memakan harta rakyat jelata demi tuntutan istrinya, atau melakukan cara-cara haram untuk memenuhi kebutuhan istrinya, bahkan rela masuk neraka demi kesenangan istrinya. Masya Allah. Ya Allah, jangan sampai hal ini menimpa kita semua ya bunda-bunda. Saya yakin sekali bunda-bunda semua sudah punya tameng untuk bisa berusaha untuk tidak menjalani kemaksiatan yang seperti ini. Karena kita tahu dunia ini hanya sebentar. Kenikmatan yang kita dapatkan ini hanya sekejap. Tapi kenikmatan akhirat itulah yang kita cari. Maka marilah kita bunda-bunda semua, sebagai cara kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, perbanyaklah kita beribadah kepada Allah. Jangan pedulikan apa-apa yang ada di sekitar kita. Yang penting bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, supaya Allah sayang kepada kita, supaya Allah memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga kita dimudahkan semua urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah cara kita bersyukur sebagai seorang istri. Penuhilah keinginan-keinginan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga apa yang diinginkan oleh suami, lakukanlah dengan ikhlas. Asalkan
Jangan suami mengajak kita kepada kemaksiatan. Nah, itu perlu kita menolaknya. Gitu ya Bunda. Nah, selanjutnya Allah telah berikan kita mulut. Nah, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat mulut yang Allah berikan kepada kita? Kita tahu mulut ini merupakan satu-satunya anggota tubuh manusia yang tidak pernah merasa capek. Nah, benar nggak Bunda? Pernah nggak mulut capek Bunda? Untuk tidak bergibah, untuk tidak ngomongin orang, untuk tidak memfitnah orang. Pernah nggak Bunda? Rasanya nggak ya Bun. Yang paling rajin, yang paling seneng, nggak pernah rasa capek, nggak pernah rasa lelah. Yang penting ada lawan bicara, maka dia pun ikutlah berbicara. Nah, sekarang bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini dengan mulut yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, meskipun banyak sekali mulut ini telah membawa kita kepada kemaksiatan, pada jurang kenistaan, tapi inilah sebenarnya kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Sehingga dengan adanya mulut ini kita banyak juga menanam pahala di surga. Sebagaimana Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallahal azim wa bihamdihi, Maha suci dan maha agung Allah, segala puji baginya, maka ditanamkan pohon kurma untuknya di surga. Masya Allah. Hadis riwayat Tirmidzi yang disahihkan oleh Jabir Hakim dari Jabir bin Abdullah. Nah, jadi tinggal kita yang milih Bunda. Mulut ini bisa kita ajak ke neraka, bisa kita ajak ke dalam surga. Kalau kita tidak bisa mengerem untuk tidak bergibah, untuk tidak bergunjing, maka kita akan tenggelam ke dalam jurang keniscayaan, jurang ke neraka. Tapi kalaulah mulut ini bisa kita ajak berdamai dengan hati kita, kita ajak dia berzikir, kita ajak dia untuk berbicara tentang kebaikan-kebaikan, tentang kemuliaan-kemuliaan, tentang semua syariat-syariat yang baik sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka mulut ini akan bisa mengajak kita ke dalam surga. Nah, seperti yang disebutkan di dalam hadis ini, apabila mulut ini kita isi dengan segala zikir, ya, bacaan sedikit saja, subhanallahal azim wa bihamdih, ya, subhanallahal azim wa bihamdih, maha suci dan maha agung Allah, segala puji baginya, maka Allah akan tanamkan kurma di surga. Artinya insya Allah kita akan ketemu masuk ke dalam surganya Allah. Nah, betapa banyak jumlah jari jemari yang akan digigit manusia sewaktu ia di dalam surga. Ia sangat menyesal, sebab banyak pohon-pohon kurma tertanam di hadapannya, namun ia tidak turut memilikinya. Padahal sebenarnya ia mampu untuk memiliki pohon kurma itu hanya dengan modal mulutnya saja, sewaktu ia masih hidup di dunia. Masya Allah. Namun dia menyanyiakan dan tidak mau menanam pohon-pohon kurma di surga dengan zikir yang benar, seperti yang apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi. Hayo Bunda, ini di akhir-akhir bulan Ramadan ini masih ada kesempatan untuk kita penuhi zikir kita dengan mengucapkan subhanallahal azim wa bihamdihi, subhanallahal azim wa bihamdihi. Nah, para penghuni surga, Rasul bersabda, para penghuni surga tidak akan merasa menyesal dan bersedih sedikit pun, kecuali ketika mereka mengingat waktu-waktu di dunia yang terlewatkan dengan tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kamu telah pernah menanam dan kamu melihat orang-orang memetik buah, maka saat itu kamu akan menyesal karena kelalaianmu tidak mau menanam di saat benih banyak berserakan di dunia. Masya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbal Alamin. Hayo bunda-bunda semua, basahkanlah bibir kita, tanda kita mensyukuri mulut kita, untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.